Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masyarakat Kabupaten Siak yang saya sayangi, masyarakat Riau dan masyarakat Indonesia pada umumnya yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Pelabuhan Industri Buton, melihat beberapa hari yang lalu terjadi ambruk sebagian daripada badan jembatan. Pelabuhan ini dibangun oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada 2 tahap konstruksi. Konstruksi pertama dibangun pada tahun 2008, kemudian tahap kedua konstruksinya dilanjutkan pada tahun 2016. Setelah selesai, diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Siak lewat BUMD PT Samudra Siak untuk mengoperasikannya. Beberapa tahun kemudian PT Samudra Siak dianggap tidak mampu memenuhi kewajiban KSOP, sehingga diambil alih oleh KSOP mungkin lebih dari setahun terakhir. Lewat video ini saya menghimbau kepada masyarakat kami di kelas menengah, di grassroots, di seputaran wilayah ini untuk tidak saling menyalahkan di antara kita masyarakat biasa atas kejadian ini, karena bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab kita. Saya khawatir kalau terus di antara kita timbul isu si A menyalahkan si B, grup ini menyalahkan grup itu, timbul ketidakenakan, rasa tidak percaya, dan itu akan merusak silaturahmi di antara kita. Tidak perlu itu, jangan. Maka mari kita lihat. Saya mengajak Bapak-bapak, Ibu, saudaraku sekalian untuk melihat secara jernih, baik secara teknis maupun secara non teknis, secara umum. Pak, kita lihat ini setiap saat, Bapak-bapak, kita lihat arus pasang dan arus surut yang cukup deras di sekitar sini yang menghantam kiri kanan tiang-tiang jembatan. Nah, kita menduga, kita khawatir salah satunya poin ini kurang diperhitungkan saat para konsultan merancang bangun jembatan ini. Yang kedua, kita lihat saja, saya jarang sekali melihat ada pelabuhan yang hanya punya satu alur masuk dan alur ini juga keluar. Biasanya ada alur masuk, kemudian ada lagi satu jembatan untuk keluar, sehingga beban ini tidak semua dibebankan pada alur ini. Itu secara teknis. Maka saya pikir tidak perlu kita yang membahasnya, biarlah orang-orang terkait aparat penegak hukum yang akan mengurus kondisi ini. Apa sebab terjadi seperti ini? Kemudian poin yang kedua adalah waktu dia dioperasikan oleh PTS dan kemudian terakhir setahun lebih terakhir ada oleh KSOP. Ada satu kejadian yang mungkin masyarakat banyak tidak mengetahui. Hampir sekitar setahun yang lalu ada dua tiang yang ditabrak oleh ponton dan agak membuat jembatan satu tiangnya agak hampir bengkok. Menurut cerita oleh perusahaan yang menabrak ini sudah dibayarkan kepada KSOP. Cuman kita bertanya apakah KSOP sudah memperbaikinya enggak sampai dengan kondisi terakhir ini terjadi. Itu juga bisa saja menjadi faktor tidak stabilnya jembatan ini setelah terjadi tabrakan itu, walaupun secara kenyataan hanya kita lihat waktu itu saya melihat sudut daerah sini salah saya agak miring. Di samping itu kita tidak tahu selama diurus beberapa tahun oleh PTSS, kemudian terakhir ini oleh KSOP, apakah mereka melakukan maintenance secara rutin atas pelabuhan ini? Nah, itu pun nanti biarlah pihak-pihak tertentu yang mempunyai wewenang untuk mencari tahu kondisi itu, karena itu saling terkait.
Yang ketiga tidak salah, yang paling penting adalah Bapak lihat ini namanya konveyor. Konveyor ini dibangun fungsinya untuk mendistribusikan uh, cangkang dari ujung dari pangkal jembatan didistribusikan ke kapal tanker lewat konveyor ini. Maka sebetulnya tronton tidak perlu lagi dia masuk ke sini, dia cukup di sana dan memindahkan cangkang mereka di pangkal konveyor. Sehingga tidak perlu ada tronton yang hilir mudik sampai ke ujung jembatan yang berkapasitas lebih dari 40 ton, bayangkan. Belum lagi mereka antri di bahu jembatan. Pertanyaan kita, Bapak, Ibu, saudaraku, siapa sebetulnya yang berwenang, yang mengawasi aktivitas ini? Adalah para stakeholder semua. Siapa itu? Pemerintah daerah. Kompetensia ada pimpinan pemerintah daerah, DPRD, kompetensia, kemudian KSOP. Mereka yang punya hak, mempunyai wewenang, punya tanggung jawab untuk mengawasi aset ini dalam operasionalnya. Tetapi pada kenyataan, mungkin saya yakin mereka sering datang, pejabat-pejabat pemerintah daerah sering datang, pejabat DPR sering datang ke sini. Tetapi apa yang mereka lakukan setelah melihat saat datang konveyor ini tidak jalan, tronton hilir mudik sampai ke ujung jembatan, kemudian ada tronton yang antri di bahu jalan, kemudian ada tiang jembatan yang bekas ditabrak oleh salah satu ponton belum diperbaiki. Apa tindakan oleh para pejabat yang datang? Tidak ada. Saya nggak tahu apakah mereka tidak tahu, atau kalau memang tidak tahu, mereka bawa dong saat berkunjung orang-orang yang ahli di bidangnya sehingga bisa memberi saran kepada mereka. Jangan datang sekedar expose, lebih kepada pencitraan, bukan kepada mana yang sebenarnya mengapa mereka datang ke kawasan ini. Sekarang kejadian, sekarang terjadi, sudah ambruk. Apa mau dibilang? Siapa yang rugi? Masyarakat yang rugi. Ratusan karyawan berhenti bekerja, hilang mata pencaharian, mungkin saja lebih setahun memperbaiki ini. Belum lagi akan terjadi stuck bisnis di sekitar sini. Semua pedagang akan mati dagangannya, ini akan tidak sepi segala macam. Bapak, Ibu, saudara, para pejabat negeri ini, tolonglah bekerja dengan serius, profesional. Jangan bekerja untuk mencari sensasi belaka, untuk memamerkan hal-hal yang tidak bisa terukur. Tidak semua masyarakat kita bisa digituin. Masyarakat kita sudah cerdik, masyarakat kita sudah pintar. Tak bisa disuguhi dengan hal-hal yang bersifat semu. Saya lewat video ini mohon masyarakat, khususnya kami, tolong Bapak Departemen Perhubungan segera perbaiki ini kembali agar dermaga ini, kawasan ini bisa bergeliat bisnis kembali. Demikian kami sampaikan lebih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.